Berapa besar perbedaan antara kedua kakak beradik? Dua saudara bangun di jam yang sama. Mereka berdua menggeliat. Setelah itu, kakak dengan santai berendam di bak mandi. Sedangkan adiknya mandi di kamar mandi yang kecil. Saat sarapan, kakak memakan roti panggang. Adik makan tahu dan nasi buatannya. Saat makan, kakak tidak lupa melihat berita. Sedangkan adik menggulung poninya. Baru melihat sepatu kedua orang ini. Kakak yang selalu memakai sepatu hak tinggi. Adik yang selalu pakai sepatu olahraga. Hanya punya satu sepatu hak tinggi yang rusak. Tidak ada cara. Dia harus memperbaikinya sendiri, tidak seperti kakak. Punya banyak tas mewah. Dua orang dengan gaya berbeda keluar dari rumah. Satu yang anggun, yang satunya dengan gaya sederhana. Kakak punya sopir yang mengantarnya kerja. Tapi adik hanya bisa berjalan. Selalu khawatir terlambat, tapi tujuan mereka adalah sebuah tempat yang sama. Sebuah seminar besar. Saat kakak diwawancarai di panggung, tiba-tiba, adik itu merebut mikrofon. Apakah Anda sudah memilih pilihan yang egois? Nona Surencai. Ia kemudian mengoreksi dan menjawabnya. Nama saya adalah Suanren. Adegan itu dipenuhi dengan kebencian. Beberapa tahun yang lalu, kedua saudara itu sangat akrab. Mereka selalu makan bersama, pergi ke sekolah bersama, tidak pernah terpisahkan. Tapi pada hari ini, ayah dan ibu bertengkar hebat. Untuk menyelesaikan konflik orang tua, kedua anaknya pergi ke perusahaan ayah. Mereka melihat keadaan ayah yang sebenarnya. Dipukuli oleh bos yang marah. Kedua adik kakak ini merasa sedih. Ketika tiba di rumah, mereka mengatakannya pada ibu. Tapi ibunya hanya memikirkan uang. Dia tidak lagi peduli dengan situasi ayah. Pada saat itu, ayahnya pulang ke rumah. Dia mendengar obrolan itu dan menyuruhnya untuk bercerai. Ibunya yang lelah setuju. Hanya masalahnya kedua putrinya akan tinggal dengan siapa. Dan ini juga awal kehidupan mereka yang berbeda. Bas akan segera berangkat. Pria ini bergegas ke depan. Kemudian, sebuah mobil menabraknya. Pemiliknya segera turun dari mobil dan meminta maaf. Dia terus meminta maaf. Lalu dia dengan cepat pergi. Pemilik mobil khawatir dengannya. Dia hanya bisa berkata bahwa dia baik-baik saja. Kemudian naik ke bus. Tujuannya adalah untuk ikut konferensi investasi penting. Setelah berbicara di depan semua orang, ia berhasil mendapat investasi itu. Tapi darah mengalir dari hidungnya. Dia masih tidak peduli. Dengan gembira menghubungi anaknya. Dia akan mengajak kembali istri dan anaknya yang satu lagi. Tapi tidak lama, mereka berdua cerai. Adik ikut dengan ayahnya. Kakak tinggal bersama ibunya. Kedua orang ini masih punya hubungan baik. Tetapi ketika adik tahu bahwa kakak akan pergi ke AS, keduanya saling berkelahi. Hubungan menjadi rusak. Adik tidak mau memberitahu ayahnya masalah itu. Tapi sambil menangis dia berkata ingin makan ayam. Air mata ayahnya mengalir. Jika putrinya tidak punya masalah, ayam goreng akan sangat menyenangkan. Ayah sudah tidak sabar membawa ayam untuk putrinya. Tetapi saat dia masuk ke bus, dia hampir jatuh. Untung ada orang di samping yang menolongnya. Tapi kemudian tangannya mulai gemetar. Dan mulai bergumam. Penumpang lain mengiranya terlalu banyak minum alkohol. Tapi dia menjawab, saya tidak minum alkohol. Namun nada gemetar membuat penumpang menjadi tertawa. Pria ini mencoba menutupi tangan yang gemetar. Tapi tidak berguna. Bus berjalan lambat. Di dalam rumah, anaknya sudah menunggu. Akhirnya tiba di terminal. Penumpang sudah pulang. Tapi ayah masih tertidur. Kemudian, ayam goreng di tangannya jatuh. Tumpah ke lantai. Pria itu meneteskan air mata. Tubuhnya tidak lagi bergerak. Adiknya tidak bisa menunggu ayam goreng ayahnya. Saya pikir kehidupan anak dan ayah akan bahagia. Tapi kecelakaan selalu datang lebih awal. Adik dibesarkan oleh nenek. Saat dia besar nanti, dia akan bekerja keras. Jadi dia enggan membeli sepatu hak tinggi. Diam-diam memperbaiki sepatunya. Tapi pikirkan baik-baik, apakah ia bisa menyembunyikan dari kakaknya? Wanita itu membuka toilet. Melepas salah satu sepatunya. Menggunakan spidol mewarnai bagian yang rusak. Tidak ada celah sama sekali.
Tidak butuh waktu lama, dia merasa puas. Mengganti sepatu dan memperbaikinya. Kali ini bagian depan sepatu. Akhirnya selesai. Setelah memakai sepatu melihat sekeliling. Sepertinya tidak ada masalah. Mengambil tas dan keluar. Mempersiapkan dirinya bertemu dengan kakak. Bertahun-tahun lalu setelah ayah ibu bercerai. Kakak memilih hidup mewah dengan ibu. Tetapi adik bersikeras tinggal dengan ayah. Keduanya saling tidak setuju dan bertengkar. Pertemuan ini juga berlangsung lama. Sang adik menunjukkan bahwa hidup kakak bergantung pada ayah tiri yang kaya. Kakak melihat sepatu milik adiknya. Tertawa tanpa berkata apa-apa. Kemudian dia mengatakan bahwa pilihan kedua adalah benar. Sangat gembira. Adik langsung berkata dia punya pacar palsu Namdosan. Dan berjanji akan membawa ke pestanya. Karena tidak ada orang yang bernama Namdosan. Ia putus asa mencari nenek. Ia berkata ingin bertemu Namdosan. Tapi itu hanya sahabat pena fiktif nenek. Tidak ada aslinya. Nenek hanya bisa mencari orang yang menyamar menjadi Namdosan. Ini adalah Huayun. Mereka bertemu untuk membahas rencana ini. Tapi kerjasama mereka berakhir gagal. Malam hari, adik datang sendirian ke pesta. Melihat orang asing di sekitarnya. Dia diam-diam melihat kakaknya. Seluruh orang tidak seperti dirinya. Tiba-tiba, lampu redup. Namdosan muncul di depannya. Ini pertama kali keduanya bertemu. Di pesta ini, sepertinya adik perempuan lebih baik.